You are all ready? Iya, Mem. Oke, saya absen dulu ya. Dian Kurniawan. Ada? Dwi Widodo. Oh, nggak ada nama itu ya, Bu? Salah kelasnya. Dua nama Nggak itu ada, sudah mungkin pernah salah di kelas, Bu. ini, Bu. 3A, Bu, kita. Faisal Ramadhani. Nggak ada, Bu, nama itu. Nur Idwan. There is no. Ada ya? Nggak ada, Nggak Bu. ada, Bu. Beda kelas kali, Bu. Ini kelas apa? 3A, Bu. Bukan mata kuliah apa? Semantik. Oh, iya. Ibu. Menilai Ibu. Aduh. Belum puasa. Udah liar. Itu kumaha. Aduh, kok semantik sih? Saya pikir advance linguistik kita. Bukan ya? Bukan, Bu. Semantik kita, Bu. Oke. Oke, Adik Saiful Rahman ada? Harusnya ada, Bu. Dia kemarin udah lapor ke saya, Bu. Katanya dia ikut kelas 3 mata kuliah di kelas kita, salah satunya mata kuliah Ibu. Jadi dia hadir sore. Oke, Bu Maria. Ada ya? Ada, Bu. Iya, Pak Bu. Iswanto. Hadir, Bu. Oke, Fatur Muhammad. Fatur nggak ada? Yunita. Hadir, Bu. Oke, Julianti. Hadir, Bu. Airia. Hadir. Ronald. Hadir, Bu. Rifki. Hadir, Bu. Rizky. Rizky? Tidak ada. Putri Abdullah. Eko. Siti Rahmayanti. Tania Anglinawati. Hadir, Bu. Oke, Fauziah. Delina. Muhammad Fedi. Muhammad Fedi. Delina tadi nggak ada ya? Hadir, Bu. Hadir. Ada suara saya susah. Oh. Oke. Rofik. Hadir, Bu. Oke, Juhana. Hadir, Bu. Lina Herlina. Hadir, Bu. Asep Kurnia. Hadir, Bu. Faizah. Faizah Faragta. Adina. Adina Kumala. Ucu. Oke, tidak ada. Uum Kurniasih, tidak ada. Okay. So today we talk about So are you ready all? With your Yes, all ma'am. papers? Insyaallah, ma'am. Who wants to be the first? Who wants to be the first? Udah mau lulus masih takut-takut. Taufik, mau Mem. maju Taufik dan duluan. Muhammad Fedi. Oh, Oke. good. Oke. Silakan Taufik dengan Muhammad Fedi. Are you Taufik, Keren, Mem. keren. we are going to talk about what are you going to talk Types about? and dimension of meaning, Mem. Types and dimension of meaning. Okay. Okay, dimension. Okay. Okay, go ahead. You can start now. Okay, Mem. Mas Rofik, itu slideshow-nya di mana?
Kita ke Bu Yunita, Pak. Muncul nggak? Ini lagi. Lagi on. Ya, muncul. Muncul. Jadi besarin bang. Oke. Bang Muhammad tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Today I would like to telling and introducing about the type of dimension of the meaning. Next, bang. And I'm Muhammad Fedi Fidiawan and Profik. The source of book is the meaning in a language and an introduction to semantic and pragmatic. The first, the characterization of meaning. Will be adopting meaning is anything that affect the real life normality. Bang, jangan dipindahin dulu. Of grammatical expression. Yes, kira-kira mungkin makna adalah sesuatu yang mempengaruhi ekspektasi gramatikal yang sesuai dengan kebiasaan. Pendekatan tentang makna harus konseptual karena konsepnya akan digunakan dalam interaksi elemen yang satu dengan elemen yang lain. Dalam kalimat berikut ini contoh perbedaan ekspresi makna. Pertama, misal, our cat has had kitten. Kucing kita memiliki anak kucing. Itu benar lazim biasa. Tapi kalau misalnya our dog has just had kitten. Anjing kita memiliki anak kucing. Jadi hal yang tidak mungkin itu adalah hal yang kurang lazim, bukan hal tidak mungkin. Hal yang kurang lazim itu anak anjing memiliki anak kucing. Maka kucing punya anak anjing punya anak kucing, bukan anak anjing. Anjing memiliki anak kucing maksudnya. Anjing memiliki anak kucing. Nah, dalam ketidakwarasan itu atau dalam ketidakwarasan itu atau sinkronan bahasa itu anomali. Selanjutnya, Bang. Oke. Anomali semantik versus anomali grammatical. Anomali semantik biasanya kita mengenal semantik anomali. Ya, Bu. Secara gramatikal benar, tapi secara semantik tidak tepat. Jadi anomali semantik itu bersifat tidak bisa dirubah karena arti itu tidak bisa dirubah. Sementara anomali gramatikal itu bisa dirubah karena struktur kalimat itu bisa dirubah. Misal kita lihat me, seed, to, mouse. Ini tidak tepat walaupun secara gramatikal benar. Tetapi walaupun secara gramatikal benar, tapi ini tidak bisa dibenarkan secara semantis. Tapi I saw two mice. Saya melihat dua mice itu apa? Anak kucing. Anak tikus. Anak tikus. Tikus. Jadi pindah ke anak kucing. Dua berit ya, apa sih berit bahasa Indonesia? Tikus. Ibu ngakak kucing. Kaget saya. Enggak, saya paling takut dengan itu, terus dia sebut lagi. Tadinya mau saya kasih gambar, Bu, takutnya pada. Bener, saya benci banget sama hewan itu. Saya tutup aja kalau gitu mah. Untung aja. Kasih gambar mah. Saya melihat dua tikus itu sangat tepat, korek lah, antara anomali semantik dan anomali gramatikal. Dan anomali ini, keanehan-keanehan ini ada beberapa tipe. Selanjutnya, Bang. Oke. Tipe pertama adalah tipe keanehan atau anomali tentang
pleonasm. Pleonasm. Nah, pada 3 kalimat di atas kita bisa terdapat redundansi atau berlebih-lebihan. Kira-kiranya akan pada kalimat John could eat with his teeth. Jadi kayaknya ini kalimat yang menghambur-hamburkan bahasa. John mengunyahnya dengan giginya, walaupun misal tidak disebutkan giginya, maka semua orang juga akan tahu bahwa mengunyah itu menggunakan gigi gitu. Pada contoh ya begitu pula akan pada kalimat selanjutnya terdapat redundansi atau pemborosan kata gitu. Selanjutnya Bang. Selanjutnya adalah dissonance. Disonansi atau dissonance. Pada kalimat contoh bisa dilihat 3 contoh di atas. Pada kalimat-kalimat di atas terdapat ketidaksesuaian atau ill-matched makna atau paradoks. Jadi ketidakadaan kesesuaian antara makna dengan kalimat. Misal kita lihat contoh nomor 1, balon naik semakin rendah. Jadi tidak mungkin naik itu semakin rendah, pasti naik itu semakin tinggi ke atas. Gitu. Makna untuk memaknainya perlu ada interpretasi majas, harus ditambah dengan majas. Kira-kira mungkin seperti ini, balon naik semakin rendah atau contoh nomor 3 bisa dilihat, singing hypotenuses melted in every eye. Melted in every eye. Jadi ini harus ditambah makna konotasi. Jika tidak ditambah makna konotasi, maka ini akan memiliki kerancuan atau keanehan dalam memaknainya ketika itu bermakna denotasi. Karena hipotenus bernyanyi meleleh di setiap mata. Tidak akan mungkin hipotenus seorang bernyanyi meleleh di setiap mata, di setiap mata orang lain, dia tidak akan mungkin meleleh gitu ketika dia bernyanyi gitu. Maka maknanya harus ditambah dengan makna konotasi. Begitu. Selanjutnya Bang. Selanjutnya adalah zeugma. Esensi dari zeugma ini adalah usaha untuk membuat ekspresi tunggal dari 2 makna pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Ini kita ambil contoh yang sangat mudah. Contohnya itu ketika dia datang, aku membuka pintu dan hatiku. Ini harus ditambah dalam satu adegan atau dalam satu waktu itu terdapat 2 kejadian yang sama, yaitu dalam contoh ini membuka pintu dan hati. Karena hati itu karena pintu itu pasti bermakna denotasi, maka kata pintu bermakna denotasi karena aku membuka pintu itu sangat denotasi, tetapi dan hatiku tidak akan mungkin. Karena kita tidak akan tahu bahwa tidak pernah mengenal bahwa hati itu memiliki pintu gitu. Tapi maknanya ini menjadi makna konotasi hatiku, artinya ketika aku membuka pintu maka saya membuka hati saya untuk seseorang gitu, bisa seperti itu. Selanjutnya Bang. Improbability dapat diartikan sebagai kondisi bersyarat kebenaran dari ucapan tersebut tidak benar atau tidak mungkin. Nah, misal contohnya seperti ini. Ucapan yang tidak mungkin. Tadi misal dia ditanya,
contohnya misal ada si A, si B ditanya oleh si A, tadi kemana nggak Jumatan? Gitu. Oh saya Jumatan ke Mekah gitu. Saya Jumatan ke Mekah. Nah pada percakapan selanjutnya, pada analisis yang terakhir ada kontinum, kemungkinan antara improbability dan disonansi. Kita akan membedakan bahwa improbability menghasilkan respon seperti berikut. Nah, responnya itu, nggak mungkin gitu, terpercaya gitu. Atau misal misal ada dalam hal yang lebih dalam hal yang lebih sempit, misal kita berbicara tentang bahasa Sunda gitu. Di dalam bahasa Sunda itu aya nu ngaranna rahul gitu, ngarahul. Bisa contohnya seperti ini. Tapi teman-teman maaf yang tidak mengerti bahasa Sunda ya. Kamari urang ngusep, lempang, nungkul, nyaho-nyaho, pas nyengkat, panon geus katempo di Amerika gitu misal. Dan jawabannya dari teman yang lain itu wah manya gitu. Nah, maka itu disebutkan adalah anomali improbability gitu. Atau dalam bahasa Sunda disebut ngarahul gitu. Gedebul, ngarahul, ngawadul. Baik, selanjutnya, Bang. Makna deskriptif dan makna non-deskriptif. Makna deskriptif dan makna non-deskriptif itu tidak bisa dikejawantahkan walaupun oleh ahlinya sendiri. Gagasan itu hanya ada gagasan yang tumpang tindih. Misal ahli dari semantik seperti Halliday itu hanya menuntut tentang ideasional atau gagasan, atau misal seperti Lyons itu berbicara tentang deskriptif, logika atau proporsional menurut ahli-ahli lain. Ada tumpang tindih substansial antara deskriptif dan non deskriptif. Jadi artinya deskriptif dan non deskriptif itu tidak memiliki arti gitu. Selanjutnya, Bang. Nah, ini bisa dilihat ini deskriptif dan non deskriptif yang tadi, Bang. Deskriptif dan non deskriptif menurut Lyons. Baik, selanjutnya Bang. In strict dimension, dimensi makna. Nah, dimensi in strict adalah alat semantik yang merupakan elemen untuk menjadi rujukan pada elemen yang lain. Nah, misal salah satu dari in strict dimension adalah kualitas. Maka kita bisa membedakan antara hidung jeung beureum, antara hitam dan merah itu karena kualitas dari makna yang dijelaskan oleh dimensi kualitas gitu. Oh, ini apple gitu. Ini jeruk, ini red apple, ini green apple gitu. Itu bisa dibedakan karena dimensi in strict, dan mungkin ini contoh-contohnya yang lain. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya mangga Bang Rafiq. Okay, thank you Bang Teddy. Okay, for next is intensity. In here, descriptive meaning vary widely in intensity without changing quality. We can bold in here intensity without changing quality. For example, the first is it wasn't just large, it was huge. I wouldn't go so far as to say it was huge, but it was large. And the second example, I wasn't just scared of her, I was terrified of her. I wouldn't go so far as to say I was terrified of her, but I was scared of her. Nah, pada contoh yang baru saja saya sebutkan, itu ada perbedaan kualitas makna antara large dengan huge dan scared dengan terrified.
seperti itu. Jadi apa namanya, ada perbedaan kualitas makna antara kata-kata yang baru saja disebutkan, seperti large dengan huge dan scared dengan terrified, seperti itu. And the third is specificity. Differences of the descriptive specificity show up in various logical properties. Jadi di spesifikasi ini memiliki perbedaan yang terlihat, bisa dilihat dari bagaimana kita menggunakan apa namanya alat-alat logika. It comes from our logical language. Dan seperti contohnya ini ada it's a dog, unilaterally entails it is an animal. It's not an animal, unilaterally entails it is not a dog. Jadi seperti pada contoh ini, there is a more general meaning and a more specific meaning. The meaning of dog is more specific than animal. Jadi lebih spesifik daripada animal, si dognya. So that the elbow, contoh yang kedua, itu lebih spesifik daripada arm. Seperti itu. Inilah yang disebut dengan specificity. And fourth is vagueness atau ketidakjelasan, ya, ketidakjelasan. The meaning of a word sometimes doesn't meet the criteria for true meaning. For example, someone said, I saw a reptile. This doesn't provide clear information. In contrast to saying, I saw a snake, would not raise any doubts. Jadi, ketidakjelasan ini seperti kalau ada orang yang bilang, saya melihat reptil. Nah, reptil ini kan dia, apa ya, kingdom atau apa ya. Jadi, tidak jelas dia itu spesies apa, ataupun dia itu hewannya apa. Mungkin reptil. Reptile. Iya, spesiesnya reptile. Jenisnya kan banyak. Iya, gitu. Komodo ada. Thank you, Bu. Benar. Ya, seperti itu. Jadi lebih jelas jika ada yang mengatakan I saw a snake. Okay. And fifth is basicness. Another important dimension in meaning is basicness. Because some meanings have more basic meanings than others. I will repeat, because some meanings have more basic meanings than others. In everyday life, there is a striking difference between the words used and the concrete experiences. Seperti contoh, the meaning of cold can be directly experienced through the senses. Jadi cold ini bisa dirasakan melalui panca indera. But the meaning of gradable atau tingkatan derajat, seperti apa namanya, suhunya berapa Celsius atau berapa Fahrenheit, as applied to adjectives, itu diterapkan sebagai kata sifatnya. Contohnya kayak little bit, slightly, quiet, rather, very, extremely cold. Jadi itu tingkatan derajatnya. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Ini yang disebut dengan basicness. And the sixth is viewpoint atau sudut pandang. A number of linguistic experts, beberapa ahli mengatakan that part of the meaning is the point of view of looking at the meaning of a word. For example, the use of deictic expressions like this, that, here, there, now, then tells us where the speaker's point of view is. Jadi kata-kata ini seperti this, that, dan yang lain-lain ini biasa disebut dengan deictic expression. Itu menunjukkan di mana sih letak sudut pandang si pembicara. Nah, ini sebagai informasi, deiksis itu adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yakni deiktikos, yang artinya menunjuk melalui konteks seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan ekspresi deiktik. Okay, the last dimension here is relative dimension. As we know in bahasa, relatif itu seperti apa yang tidak dapat didefinisikan tanpa acuan pada sesuatu hal yang lainnya. Jadi
Kita nggak bisa mendefinisikan sesuatu itu tanpa mengacu pada hal-hal yang lain seperti itu. Nah, there are two types of relative dimension. Three, I mean. The first is necessity and expectedness. The first parameter is necessity. The simple view creates a dichotomy between needs, logical relationships, and the use of entailment to determine whether a future is needed or not. On the basis of the following, we could say that being an animal is a necessary feature of dog, whereas ability to bark isn't. Seperti contohnya, misal X is a dog, entails X is an animal. X is a dog, doesn't entail X can bark. Jadi X adalah seekor anjing, tidak berarti berarti X adalah seekor hewan. Nah, selanjutnya X adalah seekor anjing, tidak berarti X bisa menggonggong, seperti itu. Iya, sorry ma'am. Okay, second is sufficiency. Sufficiency is needed. Usually when we say male and horse, it is enough to use stallion. Okay, and the last is salience. Salience is the setting for a conversation. You do this by using with elements on other elements in a broader expression, or by using the meaning future fish on other features with the same word. For example, John watched the program while he was having supper, and John had his supper while he was watching the program, like that. Thank you so much, Bang Fedi. That's all? Yes, ma'am. That's all. Okay. Do you have any question or suggestion? Is it understandable? May I ask some question? Of course. Pak Fedi and Pak Rofik will be ready. Back to the first slide. I need to back to the first slide to see the grammatical anomaly. Grammatical anomaly and two kinds of anomaly. The two kinds of anomaly: grammatical anomaly and semantical. Oh yeah, this one, grammatical anomaly, and this is semantic anomaly versus grammatical anomaly. Grammatical anomaly or anomaly grammatical. Grammatical anomaly. Grammatical. Grammatical anomaly. Okay, and miss to mouse. Ini semantiknya atau gramatikal? Tadi kalau saya dengar secara gramatikal ini benar katanya. Miss to mouse, sorry in bahasa. Kalau nggak salah tadi saya ada statement miss to mouse secara gramatikal ini benar gitu. Tapi kalau semantiknya incorrect. Miss to mouse kayaknya secara gramatikal juga nggak benar ya? Ya, salah. Iya, berarti bukannya. Berarti secara gramatikal dan secara semantik, miss to mouse is not correct, Tidak. right? Iya, benar nggak gitu? Benar, Bu. Ya, Iya, kan tadi ada kalau salah, saya dengar miss to mouse is as grammatical is correct, but as semantically is incorrect. Saya rasa kayaknya kalau secara grammar juga salah, miss to mouse. Secara gramatikal juga salah. Salah, semantik juga salah ya? Semantik salah nggak miss it? Iya, apalagi. Salah, karena tidak ada maknanya malah, Bu. Oke. Jadi benar, I stole two mice ini untuk secara gramatikal, yang ininya ya, I stole two mice. Berarti bukan begitu maksudnya. Saya mau bingung nih kalimat ini. Tadi the most common encounter criterion for separating two types of anomaly is corrigibility.
yang it is claimed that grammatical anomaly are typically corrigible in the sense that it is obvious what the correct version should be. Me see two mouse can easily be corrected to I saw two mice. Whereas there is no obvious way of amending the noiseless means yang di atas itu masih kenapa tadi dia bilang grammatically correct, karena dia masih bisa dibetulkan dari sisi gramatikal menjadi I saw two mice, katanya begitu. Nah, itu yang disebut anomalinya itu. Jadi me see two mouse itu secara gramatically correct karena dia dipahami ya Bu. Sebentar, dalam semantik itu ada dua jenis anomali yang corrigibility itu keywordnya, corrigibility. Jadi kalau yang bisa dikoreksi menurut si buku yang mereka baca itu, kalau dia masih bisa dikoreksi, grammatically correct, dia secara semantik betul. Begitu. Tapi bisa dibetul kalimatnya menjadi I saw two mice. Yes. Oke. Jadi betul gitu. Tapi secara semantik dia nggak betul. Ini si two mouse itu nggak ada nggak ada apa namanya no meaning. Gitu. Nah, tapi dia sebetulnya masih bisa dibetulkan, tapi itu sering dipakai maksudnya begitu. Sering kali orang pakai kalimat seperti itu, nampaknya begitu. Makanya orang sering bilang itu anomali. Kenapa? Karena secara gramatikal betul. Yang disebut secara gramatikal betul itu apa? Kalau dari secara gramatikal itu dia corrigible. Kita dengar azan dulu aja Bu. Udah azan ya? Ya, dimana? Ada dong. Aduh. Sorry. Ke Shopee. Udah stop Bu, udah selesai azannya. Ya, jadi grammatically anomaly itu dia prinsipnya corrigibly, tapi semantically anomaly itu are typically not corrigible. Ya, jadi kita tempatnya berbeda-beda. Jadi di Bandung mungkin duluan azan, di Jakarta baru azan, terus tambah ke barat ada yang jadi dia manggilin semua azan. Beda-beda azannya ya Bu. Kan lumayan tambah 2 menit. Wah kalau udah bulan puasa itu it count ya. Okay. The anomaly can only be cured by replacing one or more of the full lexical element. Itu makanya dia jadi me see two mouse itu menjadi I saw two mice. Itu boleh digantikan dan jadi betul, katanya begitu. Ahli linguistik, ahli bahasa macam-macam aja bikin klasifikasi ya.
anomali sendiri Bu, secara bahasa artinya apa sih anomali itu? Anomali kalau Ibu pergi ke Senopati di situ ada kafe namanya Anomali. Keganjilan ya Bu ya? Enak kopinya Bu. Asik itu Bu. Kira nih Bu, gaulnya di Bandung aja. Enggak di sini. Asik. Anomali itu ketidakbiasaan ya. Jadi kalau yang harusnya begini dia anomali, makanya istilahnya anomali. Jadi dia nyeleneh gitu apa ya namanya? Harusnya gini dia enggak gitu. Iya. Tidak sesuai dengan. Kalau Bapak Ibu lagi SMA belajar di IPA itu ada anomali dalam suatu reaksi, harusnya H plus O2 itu jadi H2O jadi air, dia anomali, tiba-tiba dia jadi unsur apa gitu misalnya. Anak IPA lah ini. Anomali air. Gitu ya. Ya maksudnya begitu. Tetap ada beberapa kelainan-kelainan yang acceptable gitu. Nah ini juga meminjam istilah dari IPA sebetulnya anomali itu, karena dalam bahasa nggak ada. Dia meminjam istilah karena kata itulah yang tempat untuk menunjukkan bahwa sebetulnya dia harusnya nggak begitu, tapi acceptable. Masalahnya dia tuh acceptable gitu. Jadi anomali gitu maksudnya. Padahal kalau dilihat sebetulnya dia salah, tapi bisa diterima. Itu prinsip awalnya si anomali itu. Kelainan gitu. Kayak misalnya kita nih, ayah, ibu, anak tiba-tiba muncul albino. Nah itu anomali karena nggak ada dari mana gitu ininya. Itu tapi dari sisi ilmu pengetahuan itu bisa diterima. Berarti ada kelainan kromosom, gennya terjadi anomali ketika pertemuan X dengan Y-nya misalnya begitu. Jadi keluar yang albino misalnya begitu. Itu asal usul si anomali dari sisi IPA misalnya. Saya nggak tahu persis dalam ini, tapi dalam matematika, dalam hampir semua bidang anomali itu sudah jadi term, sudah jadi istilah bahwa itu suatu kelainan tapi acceptable gitu. Jadi nggak melulu begitu. Nah ini juga maksa dia. Me see to mouse dia anomali, tidak tepat. Tapi kalau dia diubah, dia menambahkan satu condition, satu syarat, yaitu corrigible. Kalau corrigible, dia bisa bermakna lagi seperti grammatically correct. Me see to mouse, dia corrigible, dia menjadi I saw to mice. Tapi dari semantically, dia nggak bisa berubah. Maknanya nggak ada. Gitu. Me see to mouse nggak ada maknanya. Tapi I saw to mice, yes, ada maknanya baru di situ. Gitu. Maksudnya yang grammatically correct mungkin di situ adalah ada pronoun, subjeknya, kemudian ada verb, dan ada objek. Jadi grammatically correct di situ. Karena susunan strukturnya memenuhi unsur-unsur kalimat. Gitu. Tapi ketika dia secara semantis, no meaning. Jadi semantically incorrect. Tapi dia corrigible, dia masih bisa diubah. I saw to mice, dia jadi betul lagi. Sama misalnya ketika Bapak Ibu sudah masuk ke kuliah proposal penelitian belum? Udah Bu. Nah, banyak sekali yang anomali. Jadi dia memenuhi unsur-unsur penelitian, misalnya X1, X2, dan Y, tapi terus no meaning gitu. Untuk apa? Dari sisi itu bisa dilihat, tapi dia tidak berpengaruh langsung. Iya. Gitu. Jadi ada hal-hal yang kadang-kadang tidak bisa diukur, tapi acceptable. Secara logika ini seperti ini. Misi mau itu secara logika emang nggak ada, semantically nggak ada apa maknanya. Tapi kalau kita grammatically analysis, kita bikin analisis grammatical, masih bisa. Karena ada subjek, ada verb, ada objek. Oke. Dari sisi itu grammatically correctnya. Subjek, verb, objek, oke. Tapi no meaning. Oke. Bu, one more ya Bu. One more question ya, one more. Oke. Setelah after this slide, saya lihat tadi tulisan pleonasm tadi ya, Pak Rokik ya. Pleonasm. Pleonasm tuh apa sih Bu? Itself, the meaning of itself. Figurative language,
No, this one. Pleonasm itu apa sih makna ininya? Pleonasme. 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 Jadi makanya saya bilang itu figurative language. Jadi apa namanya? Kalau istilah anak sekarang lebay ya. Jadi iya. Nggak usah dibilang kayak tadi Pak Muhammad Fedi sudah bilang punya tuh pakai kaki pasti gitu. Nggak ada yang punya pakai tangan misalnya begitu. Common sense begitu ya, walaupun di beberapa ini mungkin ada ya orang yang punya atau dulu baru ditelan gitu ada. Tapi common sense, John chew it with his teeth itu pasti gitu. It was stolen illegally. Udah tahu stolen itu pasti ilegal. Itu gaya bahasa pleonasme. Makanya saya bilang itu semacam tadi istilah apa bahasa Indonesianya? Majas. Berlebihan ya Bu. Majas ya. Ya, kalau pleonasme itu yang seperti dibilang tadi. Lebay Bu ya. Sekarang lebay. Tapi maksudnya maknanya berlebih-lebihan, naik ke atas, kemudian turun ke bawah. Itu pleonasme, figurative language dalam gaya bahasa itu. Ya, itu gaya bahasa. Nah, itu juga tapi orang masih suka pakai gitu. Makanya dia itu anomalinya. In the three sentences above there is redundancy or exaggeration. Dilebih-lebihkan exaggeration. Dalam contoh yang pertama, it is impossible to chew without using teeth. Likewise, in the next sentence, there are redundancy. The use of such a thing is not efficient. Jadi nggak usah kalau si Jan lagi ngunyah, udah titik gitu. Oh itu barang itu dicuri, udah jelas dicuri itu ilegal. Gitu. Mary deliberately made a speech. Mary made a speech. Kalau deliberately, kalau made. Jadi berlebihan gitu. Nah itu juga jenis-jenis dari kelainan tadi dalam tanda petik. Tapi masih sering kayak kita naik ke atas, misalnya lagi kuliah nih di bawah. Loh, tadi kemana temennya? Ya Bu, dia naik ke atas ke lantai 5. Ya nggak perlu. Turun ke bawah. Naik ke atas ke lantai 5 lagi. Jadi berlebihan begitu. Ya, itu jenis-jenisnya. Oke Bu, thank you Bu. Saya lupa tadi mau bilang apa ya, keburu dipotong. Ya udah nanti mungkin ingat lagi. Ibu. Oh ya, sebentar sebelum lupa. Siap. Banyak sekali dari Anda itu ketika menulis atau berbicara ya, using in bahasa, and then you speak in English word. Ya, nah itu juga nggak berbunyi. Jadi maksudnya Anda tuh berpikirnya dalam bahasa Indonesia kan, kemudian Anda mencoba berbicara dalam bahasa Inggris, akhirnya yang keluar adalah English words with bahasa Indonesia logic. Nah itu seringkali tidak memenuhi unsur-unsur, jadi grammatically juga incorrect. Semantically acceptable, karena sesama penutur mengerti maksudnya. Misalnya, tadi dia bilang dia terjemahkan literary. Bu, perkenalkan nama saya A misalnya. Saya ketua kelas katanya ya. Saya ketua kelas. Saya hanya mau maksudnya. Oh dia begini. Let me introduce myself katanya gitu ya. My name is A. My name is B misalnya. Terus dia kasih keterangan. My name is B, a leader of the class. Dia tulis a leader of class. Terus, I just want to remind you. Waduh, saya jadi takut. I just want to remind you that you have class with us today. Takut saya. I just want to remind you. Struktur itu betul-betul struktur bahasa Indonesia. Hanya dia translate, jadi semuanya in English word. Tapi dari situ nggak ada, itu bukan anomali ya. Maksud saya ini untuk menunjukkan bahwa kadang-kadang grammatically juga betul. Jadi dia ada subjek, ada verb, ada objek. Tapi dari sisi semantically itu
nggak betul kalau in English gitu. I just want to remind you, betul grammatically. Tapi kan saya jadi takut seperti diancam. I just want to remind you. Kesannya kan begitu. Saya memang mengingatkan bahwa I just want to remind you that you have class with us today. Kan takut ya. Kalau tapi semantically in English there is no meaning. Karena tidak begitu kalau dalam bahasa Inggris. Begitu. Nah, itu contohnya beberapa anomali. Tapi kalau yang tadi saya sebutkan bukan anomali. Dia grammatically it could be correct. But semantically enggak begitu. Begitu. Ya. Jelas? Kurang lebih. Siapa tadi yang mau bertanya? Sorry, tadi saya takut keburu lupa, jadi saya... Siapa tadi yang mau bertanya? Saya, Ibu. Oh, Pak Rizky. Ya. Pak Ibu, Rizky, saya berarti... bisa melihat mukanya Pak Rizky. Oh, tar gimana ya? Oh ya. Mukanya taruh di mana? Ada sih. Tadi udah muka saya ada. Oh ini. Rizky. Oh, Rizky, ya. Oh, Om, punten berarti kalau pleonasm ini nggak ada kaitan dengan stress word ya? Nggak ada kaitan dengan? Stress word. Wah, saya Yang nggak. berkaitan dengan intonasi. Enggak sih. Maksudnya yang pleonasm di sini yang mau dijelaskan dalam the type of anomaly ini bahwa dia ada dan dia masih bisa dipakai walaupun itu exaggeration, berlebihan gitu. Tapi tetap ada, makanya dia bilang itu masuk pleonasm ini masuk dalam salah satu jenis makna yang anomali. Ini pengelompokan dalam semantik. Gitu. Pertanyaannya apa? Termasuk dalam stres? Tidak dimasukkan ke situ, hanya kita lagi melihat bahwa ini anomali. Mungkin juga dia termasuk, tapi tidak selalu ya, tidak selalu tidak masuk dalam stres. Begitu. Masih bingung Rizky? Cukup, Mem. Cukup jelas, terima kasih. Ini kenapa sih ada kotak di tengahnya? Jadi saya nggak bisa lihat. Nah, nggak tahu tuh, Mem. Tiba-tiba ada. Iya, ini anomali, Mem. Terus hilang. Ada. Ih, takut malam Jumat tadi Jumat. Iya, Bu. Saya juga pikir di laptop saya. Coba saya berhentiin dulu. Anomali. Arofik ada. Wah, Pak Rizky sudah nuansa Ramadan, sudah pakai topi haji. Oh iya, Bu, siap-siap jadi imam ya, Bu. Saya nggak pakai topi, Bu. Kalau nggak pakai ini berantakan. Berarti kita skip terawih ya nanti. Maksudnya terawihnya rada-rada mundur kalau ini. Nah, terawih kan ada. Oke, another question. Saya Mem Faiza. Oke. Ya, masih mengenai yang anomali tadi, Bu. Kan ada kalimat misalnya seperti ini. I don't like strawberry ice cream. Me neither. Gitu. Instead of saying I don't like either, nah especially in a conversation, we tend to say me neither. Padahal me is not a subject gitu. Itu masuk anomali atau apa kesalahan berbahasa yang lain atau masuknya apa gitu Bu? Mumpung lagi belajar anomali jadi saya mau tahu. Kalau dalam pengelompokan itu bukan anomali Bu. Tapi itu karena apa ya? Seperti itu termasuk dalam expression bahasa lisan. Kebetulan saya mengajar speaking for daily expression. Jadi dia tuh kadang-kadang dalam speaking for daily expression itu keluar walaupun tidak ada secara gramatikal enggak, tapi dia bukan anomali karena dia juga cukup menunjukkan suatu jawaban dari suatu keadaan. Me neither. Me di situ juga seperti tadi dia sebagai subjek me-nya itu walaupun dia posesif ya misalnya. Dia sebagai subjek di situ functionnya. Nature-nya dia si me itu adalah sebetulnya objek. Ya. Terus nature-nya biasanya dia sebagai objek
Nature-nya, jenisnya dia itu secara gramatikal Kata ganti. posesif ya? Ya. Bukan posesif. Apa namanya? Ganti kedua, orang kedua. Adjektif. Ya, itu memang, tapi ada istilahnya kata ganti orang kedua. Nah, itu yang biasanya jadi objek, dia dalam kalimat itu dia sebagai subjek. Gitu. Itu bisa, tapi itu bukan anomali. Seperti tadi dia bilang, me see to mouse. Ya, itu me itu juga masuk dia sebagai subjek secara gramatikal betul. Hanya saja dia tidak bermakna, makanya anomali. Tapi kalau me neither, ya sama dengan me too, sama. Jadi artinya secara gramatikal dia betul dan secara semantik juga acceptable dia. Begitu. Itu sorry di mute dong, di mute yang itu. Bahasa lisan. Ya. Oke, baik. Thank you Ibu. Ya, sama halnya ketika kita menganalisis lagu atau kita menganalisis puisi. Nah, itu juga begitu, karena seperti diketahui lagu sama dalam lagu bahasa Indonesia juga kadang-kadang dia tidak mengikuti pola kalimat ya, tapi dia acceptable, tapi dia bukan anomali. Coba kalau lagu-lagu bahasa Indonesia, Bapak Ibu dengar lagu-lagunya si Tulus, bahasanya bagus dia, bahasa literary, bahasa sastra di situ yang dia pakai. Apa ya? Ya, pokoknya itu. Tapi dia bukan anomali. Tapi dia justru menggunakan strukturnya juga lain gitu. Nah, itu lagu banyak. Dalam bahasa Inggris juga banyak. Apa ya contohnya? Bahasa Inggris banyak banget, Bu. Ya. Contohnya lagu Dewa mungkin, Bu. Kenapa? Contohnya apa? Lagu Dewa yang tak usah kau cari makna hadirnya diriku, aku di sini untukmu itu, Bu. Dibalikin. Iya, tapi itu masih dekat. Tak usah kau cari makna. Hadirnya diriku. Jadi lupa, ada yang ingat. Dewa puitis banget sih emang, Bu. Tulus, Coba Bu, betul. Tulus yang banyak tuh. Lagunya si Tulus yang sama monokrom. Glenn Fredly itu apa coba? Tuh, Tulus. Apa tuh? Yang sama Glenn Fredly. Apa sih, Nak, lagunya Tulus? Itu bagus dianalisis, maksudnya. Nah, ini permainan bahasa gitu loh. Saya mau menunjukkan itu. Itu nampaknya secara gramatikal incorrect. Tapi dia nggak termasuk anomali. Nanti kalau saya ingat, saya dengar lagu itu, saya ingat, saya kasih tahu itu. Ibu share ya, Ibu nyanyi ya. Kenapa? Ibu nyanyi ya. Iya. Terus juga lagunya Maroon 5. Enggak deh, udah aja lagunya. Lagu-lagunya Maroon 5 juga, coba dengerin lagunya. Iya, iya. Kadang-kadang nampak seperti tidak ada subjek. Tapi acceptable. Secara semantik dimengerti. Lagu-lagu Tulus juga begitu. Secara gramatikal nampaknya, kok gini sih? Tapi acceptable. Secara semantik dia correct gitu. Tapi nggak masuk anomali. Gitu. Karena itu masuk dalam aliran bahasa puisi seperti tadi yang ditanyakan Pak Iza. Me neither. Dia bukan anomali. Tapi dia masuk secara gramatikal betul. Me, ya subjek. Neither, dia langsung adverb boleh karena dia masuk dalam bahasa lisan begitu. Ya istilahnya ada kok istilahnya, terus lupa. Oke, mudah-mudahan is answered your question. Another question? Silahkan. Sebetulnya kita maunya tadi logical matters dulu ya, bagusnya. Tapi karena ya siapa aja yang mau duluan boleh. Tapi nampaknya yang akan datang kita bahasnya itu dulu ya, mengenai apa namanya, ada introduction, kemudian dia mengenai ada yang berbicara tentang first chapter from that book, from your book. Atau langsung yang pertama logical matter ya?
Kayaknya Bu, kalau saya lihat di buku memang enak terstruktur ya Bu. Jadi nyambung gitu kalau saya lihat. Karena saya baru ngeh di sini, ya kan ada chapter 11 tuh. Oh, di sini ketemu lah di sini tuh ada pleonasm. Kalau mungkin kalau saya sekarang maju juga nggak nyambung. Jadi kayaknya enaknya nyambung Bu. sih kalau Ibu udah ngerti. Iya, makanya Bu, mendingan kayaknya ide aja saran. Gimana kalau menurut sesuai urutan itu Bu, jadi enak. Iya, makanya tadi saya bilang minggu depan kita coba mulai dengan yang pertama itu apa sih? Yang pertama, coba Bu Yuli. Kalau logical matter itu grup saya grup 10 tapi. Bentar, aku cek. Yang pertama apa? Cek dulu. Jadi saya luruskan lagi ya. Itu yang pertama apa? Terus bentar. Dari urutan ininya materinya aja, materinya Bu. Bu Yul. Yang pertama itu logical matters. Materi. Logical matters grup 1. Berarti kelompok aku. Yang pertama itu berarti minggu depan ya Bu? Minggu depan tuh coba kita akan berbicara tentang logical method. Kemudian setelah itu langsung ke compositionality. Sesuai yang Ibu Kak, berarti sesuai yang Ibu itu ya Bu? Tolong ditulis ya. Iya. Logical method, kemudian compositionality, kemudian introduction to lexical semantic, kemudian contextual variability of word meaning, kemudian word meaning and concept, kemudian paradigmatic sense relation of inclusion and identity. Setelah itu ada word field. Ada yang ketinggalan? Ada Bu, sebentar Bu. Oke Bu, lanjut Bu. Word field, kemudian extension of meaning, kemudian syntagmatic relation. Nah, berarti sesuai yang Ibu dari awal ya Bu itu? Oke. Jadi begitu kurang lebihnya. Berarti yang topik ke-8 Bu tadi sepertinya belum disebutkan paradigmatic relations of exclusion and opposition. Oh iya, itu makanya ketinggalan nih kayaknya saya. Pak Ronald. Itu kelompok saya soalnya, kelompok saya. Saya ingat ada satu yang ketinggalan, terus pada diam semua. Oke. Yang ketinggalan. Soalnya paradigmatic relation of exclusion and opposition itu belum. Ya, oke Bu, berarti sesuai dengan yang awal nih enak Bu. Iya. Berarti urutan per topik ya Bu? Ya, kita coba urutkan per topik biar nggak ini. Tapi ini sudah cukup ini. Bahwa type and dimension of meaning, kemudian kita coba nanti lihat logical matters itu apa. Nyambung tuh kan kalau per topik nyambung. Karena di bukunya saya lihat kayak gitu ya Bu, di buku yang Ibu kasih itu. Enggak, saya nggak ngasih buku. Ibu referensi maksudnya. Referensi. Aduh, padahal referensinya bisa diambil dari mana aja. Tapi takut Anda semua bingung, saya kasih nama buku. Tapi kalau saya kasih nama buku, pasti itu yang dicari, nggak ada yang lain. Terus itu jadi Bible. Ya Bu, cari juga Bu kita. Sering kali itu jadi sakre buku suci Anda. Pak Fedi, Pak Rofik. Baik. Bertanya. Oh, siapa Pak Eko bertanya? Ya, Pak Eko. Oh, oke. Silakan Pak Eko. Pak Eko. Kenapa ketawa? Masuk Pak Eko. Tadi mengenai Zigma di bagian 4 dan bagian kelimanya ya, itu tadi ada beberapa kalimat Sunda yang memang saya juga ngerti karena saya orang Sunda juga. Maksudnya yang sholat Jumat ke Mekah cenahkan itu ya. Nah itu masuk ke maknanya itu masuk ke kategori masih masuk kategori majas kah ataukah memang itu di luar konteks majas itu aja sih. Itu Pak Rofik slide-nya tadi Pak Fedi. Slide-nya yang tadi. Iya, nuhun Pak Fedi, Pak Rofik. The impossible apa ya? Baik. Itu sebenarnya mungkin bukan Zigma ya Pak, tapi improbability. Nah, itu namanya improbability. Jadi kayak kalau dalam bahasa Sunda itu kayaknya sih rahul gitu, sama dengan bahasa rahul gitu. Jadi kayak sesuatu yang berlebihan itu menggunakan majas hyperbol, menggunakan majas yang berlebihan, tapi dia menunggu respon dari orang lain. Jadi misal kayak kamana ka dieu ka Amerika
misal yang kemana mau ke Amerika naik ojek gitu misalnya, ke Amerika naik ojek. Nah dia menunggu respon orang lain supaya menjawab, wah anjir gitu misalnya kayak gitu, gitu kan. Dia wonderful gitu lah kalau bahasa ini seperti itu Pak. Itu namanya improbability. Jadi kayak berlebihan tapi saya melihatnya mungkin ya, tapi ini menurut pragmatik saya ini lebih karena arah komedi gitu, karena arah berlebihan gitu. Yang jelas itu pasti menggunakan majas hyperbola Pak. Berarti masuk kategori majas juga ya, majasnya harap. Kira-kira salah satu syaratnya adalah bukan salah satu syaratnya ya, mungkin salah satunya itu harus mengandung hyperbol, karena tidak mungkin kalau tidak mengandung hyperbol gitu. Mungkin seperti itu. Ya, dia termasuk anomali dalam kategori improbability. Jadi tak mungkin gitu, tapi orang pakai misalnya kayaknya kalau makan kosong di tempat aslinya enak ya. Yaudah deh, ntar sore kalau nggak hujan ya kita ke Paris misalnya gitu. Secara kalimat betul. Dan saya lurus-lurus aja. Yaudah ntar sore deh kalau nggak hujan kita ke Paris. Kalau hujan jangan ya, hujan susah, bawa payung repot. Lurus-lurus aja. Apakah itu hiperbol? Kalau Paris Jepang enggak? Belum tentu, tapi dari sisi gramatikal betul dia. Hanya dari sisi improbability kayaknya nggak mungkin. Nggak gitu mungkin ya Bu. Apa yang tadi dibilang Pak Fedi Rahul, kalau bilang Rahul nggak boleh deket-deket Krisdayanti ya. Itu orang Sunda ya begitu. Nah, tapi ini ada penjelasan. Improbability can be interpreted as a conditional condition that the truth of speech is not true or impossible in most of the possible words. But ini possible word atau words. But one can imagine the situation under special circumstances. Ya, nampaknya seperti lebay ya, tapi dari sisi gramatikal betul. Karena biasanya itu we will distinguish that improbability use. Nah, the following is I don't believe it. How fantastic, that's a lie. Pasti katanya gitu kalau improbability. Jadi Pak Fedi bilang ya itu atau lebay, hiperbol begitu. Ya. Jadi itu masuk dalam tipe anomali dalam semantik ya, dari sisi makna. Itu anomali karena secara itu betul juga sih secara gramatikal. Ya Pak Eko. Nuhun Bong. Sami-sami. Hai Pak Eko masuk. Masuk Pak Eko. Another question. Wah hebat Pak Fedi sama Pak Rofik nih. Question. Bu. Jadi ada Ibu ya, ada dissonance ya. Dissonance tuh udah dijelasin belum sih? Dissonance saya lihat. Sudah dong. Berarti ternyata banyak ya Bu bagian dari. Nah ini satu. Kita berbicara tentang Nah sebetulnya semantik ini ada satu hal yang Ibu belum masuk di buku Bapak Ibu itu ada study of semantik itu atau meaning itu mengenai di depannya. Nanti akan saya jelaskan kalau nggak hujan saya jelaskan. Sinyal Ibu ya, sinyal. Kalau nggak hujan. Nah itu ini improbability. Nggak sih. Ya, nanti akan saya jelaskan setelah kita setelah kita paham betul apa yang dimaksud. Jadi kita semantik ini kan bagian dari linguistik, study of. Tapi jenis-jenisnya itu banyak.
termasuk dalam bahasa Indonesia juga. Nah, ini Bapak Ibu perlu biasa dalam tes-tes siswa SMA, misalnya ujian nasional atau ujian masuk perguruan tinggi, banyak sekali tentang tes ujian tentang semantik. Seringkali kan mengecoh dia entah sinonim, entah tim, homonim. Iya, benar Bu. Kita akan bicarakan. Makanya how to teach it, dan Andanya yang harus ngerti dulu. Nanti kita bicarakan itu. Anda ngerti how to teach. Nah, itu lain lagi karena setelah itu coba aja kalau Anda lihat atau Anda tes TPA gitu. Dalam bahasa Inggris sering kali ada itu sinonim, antonim, homonim, homofon juga. Waduh, udah bermacam-macam deh ininya. Nanti ada, tapi yang jelas kita harus tahu dulu ini ada semacam dimensinya apa aja sih, lingkungannya apa aja nih tentang meaning ini. Tadi ada nama-namanya. Dan memang Bapak Ibu mau nggak mau hafal, ketika mengerti Bapak Ibu harus hafal. Ini apa namanya begitu. Ya namanya bahasa bukan ngitung ya, jadi semua hafalan. Oke, another question. Saya boleh nanya, Bu? Silahkan, semua juga boleh tanya. Ya, ini yang tadi membahas tentang kalimat anomali. Kalau anomali kan kita tahu bahwa kalimat yang berlebihan atau lebay. Kayak it was stolen, it legal. Udah jelas it was stolen, nggak usah pakai legally. Jadi masuknya ke kalimat efektif ya, Bu. Pak Fedi, Pak Rofik, kaitannya gitu. Apakah sama kalimat efektif di bahasa Inggris dan di bahasa Indonesia? Kalimat efektif ya. Pak Fedi, Pak Rofik. Jadi Bu, kita sedang berbicara mengenai makna dari sisi semantik. Ada beberapa anomali yang acceptable. Dia anomali dan dia masih digunakan terlepas efektif atau tidaknya. Kita melihat bahwa itu adalah anomali. Karena apa? Dari sisi grammar betul, di sisi semantik dia berlebihan, begitu. Jadi kita sedang mengelompokkan di bagian ini adalah type and dimension of meaning. Jadi yang kita lihat meaningnya terlepas dari jenis apa. Begitu. Ya Pak Fedi, ya Pak. Kemana Pak Fedi sama Pak Rofik? Ya, ada Bu. Kirain udah pergi sahur. Bu. Aja. Kafe ya Bu. Iya Bu. Silakan mau menambahkan Pak Fedi, Pak Rofik, pertanyaannya Ibu yang tadi. Ya karena mungkin ya secara garis besar mungkin sama dengan penjelasan Ibu. Ini kita sedang berbicara tentang semantik, berbicara makna, bukan berbicara tentang gramatikal atau susunan, Bu, seperti kira Bu Ucu. Mungkin Pak Rofik menambahkan? Ya seperti itu, Bu Ucu. Jadi kita memang tentang semantik ya, makna. Jadi iya, saya ngerti kalau masa itunya. Iya, maksudnya jadi mungkin maksudnya itu kalau dikaitkan dengan kalimat itu bisa jadi kalimat efektif gitu. Sebenarnya Ibu Om bilang kalau sekarang kita sedang membicarakan di subjek ini gitu. Tapi kalau saya kaitkan itu masuk ke kalimat efektif. Begitu menurut saya. Mungkin ya Bu. Itu kalimatnya tidak efektif karena karena ini kan bukan kalimat efektif Bu. Jadi kalau dikaitkan dengan kalimat efektif yang dia punya struktur kalimat, ini jauh dari itu gitu Bu. Jauh dari efektif. Kalau mau dikaitkan. Iya. Oh gitu. Ini bukan kalimat efektif, justru ini tidak efektif kalimatnya. Kalau mau dikaitkan ya. Dari sisi itunya. Enggak, maksudnya kan kalau kita terima informasinya udah jelas kan itu kalau
misalnya kita udah jelas turun itu ke bawah, tapi kan kadang-kadang disebut turun ke bawah, padahal udah cukup aja informasi turun gitu kan. Kalau turun itu udah pasti ke bawah gitu. Jadi nggak usah penambahan informasi. Iya, ya Bu. Jadi ya kan? Mungkin ya, maksudnya jadi tidak efektif kan? Iya, jadi tidak efektif. Jadi maksud anomali ini yang turun ke bawahnya itu, gitu. Anomalinya di sini adalah kalimat itu berlebihan, tapi tetap dipakai juga dan acceptable. Orang masih pakai dan orang juga bisa menerima. Jarang-jarang yang protes gitu. Itu yang disebut anomalinya. Kalau dikaitkan dengan efektif atau tidak, kalimat itu tidak efektif. Begitu, Bu. Ya, Gimana jadi Bu Ucu? Dimanakah Bu Ucu? Sinyal kali, Pak. Ucu ada di mana? Pertanyaannya di manakah Bu Ucu? Di Mekah kayaknya. Sinyal lagi. Di Mekah. Betul aja tuh Pak Ferdi. Ojek. Ojek. Bro. Biar wonderful. Romiroj. Isra Miraj. Aduh. Kelas lucu. Jadi nggak ngantuk ya, Bu? Tetap ngantuk. Ya. Another question? Masih ada? Ibu Ucunya hilang sih, jadi nggak ini. Jadi tolong sampaikan saja Bu Ucu bahwa itu memang anomali, ya. Jadi naik ke atas, turun ke bawah, stolen illegally, itu semua anomali. Itu udah tahu berlebihan, tapi orang masih dipakai karena itu disebut anomali. Kemudian dari sisi makna juga nggak berubah, maknanya sama saja gitu. Hanya dari kalau Ibu Ucu kaitkan dengan kalimat efektif atau tidak, tentu itu tidak efektif karena berlebihan tadi. Begitu ya, tolong sampaikan ke Bu Ucu ya. Pak Ferdi sama Pak Rofik. Rofik tuh tugasnya. Oke. Menyampaikan. Jadi Pak Rofik berkewajiban menyampaikan pada Bu Ucu naik ojek. Ke Mekah. Ya kayak itu muntah hujan. Hayang seri. Ya, another question. Kayaknya itu tuh presentasinya. Ayo. Pak Taufik, Pak Ferdi sama Pak Rofik jadi Pak Taufik. Closing. Jam 8 kita. Oke. Bang Ferdi mau nutup apa mau ditutupin? Saya buka. Jadi Akang tutupin. Itunya screen-nya ditutup dulu. Oh, iya. Slide-nya. Ya, ditutup, Bang. Oke, thank you ladies and gentlemen, Bapak Ibu semua dan Bu Oom. Saya suka warna jilbabnya Ibu Oom tuh pastel. Thank you. Modus si Pak Rofik. Modus. Nih Rofik. Kode Bu, kode. Thank you so much for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama, terima kasih Pak Rofik, Bapak Ibu, saya mengikuti ucapan Pak Rofik, ladies and gentlemen, nugelis bukti permen, kita tutup hari ini. Yang ngerti kalangan tertentu saja. Bahasa Prancis. Stay safe, stay healthy. Insya Allah kita bertemu minggu depan. Amin, sama-sama Ibu. Sudah buka ya. Iya Bu, mat puasa ya Bu. Makan kolak Bu. Puasa ya Bu.